Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Nuryati, jurusan Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas penjelasan tentang usaha dan energi pada mata kuliah Fisika Dasar. Nah, oke, langsung saja kita masuki ke penjelasannya. Yang pertama itu usaha. Usaha merupakan tenaga yang disalurkan sehingga dapat menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Pada pekerjaan yang dilakukan pada suatu benda dengan gaya konstan atau konstan dalam besaran dan arah didefinisikan sebagai hasil kali dari besarnya perpindahan dikali komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Dalam bentuk rumus yang bisa kita tuliskan yaitu W sama dengan F sejajar dengan D, di mana F adalah komponen gaya konstan yang sejajar dengan D atau perpindahan. Kita juga dapat menuliskan rumusnya seperti ini, W sama dengan F dikali D cos beta, yaitu ini persamaan 1. Nah, di mana F-nya itu merupakan besarnya gaya konstan, D itu merupakan besar perpindahan objek, dan betanya itu merupakan sudut antara arah gaya dan perpindahan. Nah, mengapa cos B muncul pada persamaan yang pertama ini? Karena F cos B sama dengan F adalah komponen vektor F yang sejajar dengan vektor D. Nah, usaha adalah besaran skalar yang dimilikinya. Besarnya bisa bernilai positif atau bisa juga bernilai negatif. Selanjutnya yang kedua, produk skalar dua vektor. Nah, di antara cara yang mungkin untuk mendefinisikan cara mengalihkan vektor, ada 3 cara yang menurut kami berguna dalam fisika, yaitu yang pertama itu perkalian vektor dengan skalar, yang kedua itu perkalian satu vektor dengan vektor kedua untuk menghasilkan skalar, dan yang terakhir yaitu yang ketiga perkalian satu vektor dengan satu detik vektor untuk menghasilkan vektor lainnya. Nah, jika kita memiliki dua vektor dan kemudian produk skalar atau titik, mereka mendefinisikannya sebagai A vektor dikali B vektor sama dengan AB cos theta. Nah, di mana A dan B adalah besar vektor dan sudutnya di antara mereka ketika ekor bersentuhan, karena AB dan cos B adalah skalar. Nah, maka begitu juga produk skalar, kita membacanya A dot B. Usaha yang dilakukan oleh gaya konstan sebagai produk skalar gaya dan perpindahan yaitu W sama dengan F vektor dikali D vektor sama dengan F dikali D cos theta. Nah, karena A, B, dan cos betanya itu adalah skalar, tidak masalah bagaimana urutannya dikalikan. Oleh karena itu, produk skalar bersifat komutatif, yaitu A vektor dikali B vektor sama dengan B vektor dikali A vektor, yaitu komutatif. Nah, serta distributifnya A vektor dikali B vektor ditambah C vektor sama dengan A vektor dikali B vektor ditambah A vektor dikali C vektor. Maka dapat kita tuliskan vektor dalam suku-suku komponen persegi panjangnya menggunakan vektor satuan sebagai A vektor sama dengan AXI vektor ditambah AYZ vektor tambah AZK vektor. Nah, B vektornya yaitu BXI vektor ditambah BYZ vektor dan tambah BZK vektor. Kita akan mengambil produk skalar dari dua vektor ini dengan mengingat bahwa vektor satuan dan tegak lurus satu sama lain, yaitu I vektor dikali I vektor sama dengan Z vektor dikali Z vektor sama dengan K vektor dikali K vektor, maka hasilnya adalah 1. Begitu juga untuk yang kedua. Nah, di sini produk skalar samanya itu dapat dituliskan A vektor dikali B vektor sama dengan AXI vektor ditambah AYZ vektor tambah AZK vektor dikali BXI vektor ditambah BYZ vektor tambah BZK vektor. Maka produk skalar samanya yaitu AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ
dikali BZ. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu energi. Nah, secara sederhana energi ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, energi sangat abstrak, yaitu tidak memiliki massa, tidak dapat diamati, serta tidak bisa diukur secara langsung. Hanya saja kita dapat merasakan perubahannya, gitu ya. Yang pertama itu energi kinetik. Nah, energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki benda karena geraknya atau kecepatannya. Karena benda memiliki laju awal atau V0, laju akhir atau Vt, dan bergerak sejauh s, maka untuk menghitung nilai percepatan A, kita menggunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali s dikali A, maksudnya dikali S. Nah, atau bisa juga A sama dengan Vt kuadrat per 2S dikurang V0 kuadrat per 2S. Nah, kemudian kita substitusikan nilai persamaan ke dalam persamaan gaya F sama dengan M kali A untuk menentukan usahanya. Nah, maka rumusnya W sama dengan F dikali S sama dengan M dikali A dikali S sama dengan M dikali Vt kuadrat per 2S dikurang V0 kuadrat per 2S dikali S. Maka M dikali Vt kuadrat per 2 dikurang V0 kuadrat per 2 sama dengan setengah M dikali Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, maka W-nya sama dengan setengah M dikali Vt kuadrat dikurang setengah M dikali V0 kuadrat, itu merupakan persamaan satunya. W sama dengan setengah M dikali Vt kuadrat dengan V0-nya itu bernilai 0. Nah, persamaan yang ini menjelaskan usaha total yang dikerjakan pada benda. Karena W sama dengan EK, maka dapat disimpulkan bahwa energi kinetik translasi pada benda tersebut adalah W sama dengan EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Itu merupakan persamaan keduanya. Persamaan 1 dapat ditulis kembali menjadi W sama dengan EK2 dikurang EK1 sama dengan delta EKK, itu merupakan persamaan ketiganya. Nah, yang kedua itu energi potensial. Nah, pada energi potensial ini gravitasi sebuah benda merupakan hasil kali gaya berat benda atau mg dan ketinggian atau H sama dengan H2 dikurang H1. EP sama dengan M kali G kali H. Maka tinggi benda di atas permukaan tanah, maka makin besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Jika kita gabungkan dua persamaan yang diketahui, maka menghasilkan W sama dengan minus M kali G kali H atau H2 dikurang H1 sama dengan minus EP2 dikurang EP1, maka hasilnya adalah delta EP. Nah, energi potensial elastis. Nah, persamaan dari energi potensial elastis ini menghasilkan EP elastis sama dengan setengah K dikali X kuadrat. Nah, yang ketiga itu hukum kekuatan energi mekanik. Dari teorema usaha energi kinetik, kita peroleh W rest sama dengan delta EK, WK ditambah WTK sama dengan delta EK. Jika pada sistem hanya bekerja gaya konservatif, maka WTK sama dengan bernilai 0. Maka menjadi WK ditambah 0 sama dengan delta EK. WK-nya itu sama dengan delta EK juga. Telah kita ketahui bahwa WK sama dengan minus delta EP, sehingga minus delta EP sama dengan delta EK, atau delta EP ditambah delta EK sama dengan bernilai 0. Jumlah delta EP ditambah delta EK sama dengan delta EM, maka delta EM sama dengan delta EMAK dikurang EM W sama dengan bernilai 0, atau EMAK sama dengan EMAW, itu persamaan satunya. Persamaan keduanya energi mekanik EM sama dengan EP ditambah EK. Persamaan 1 dan 2 dikenal dengan sebutan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir yaitu daya.
Daya ini merupakan laju usaha dilakukan atau perbandingan antara besar usaha dengan selang waktu. Nah, secara matematis, hubungan antara daya, usaha, dan waktu dirumuskan sebagai berikut. Nah, daya rata-rata sama dengan usaha total per waktu total sama dengan perubahan energi per waktu total. Atau yang lebih singkatnya yaitu P sama dengan W per T. Oke, cukup sekian pembahasan tentang usaha dan energi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah juga saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.